Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Nats kita malam ini dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kasih-Mu yang besar untuk menyambut firman-Mu. Berkenanlah Tuhan memberkati kami. Beri kami hikmat agar kami mengerti firman-Mu dan bisa kami lakukan. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita malam ini dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintunya akan dibukakan. Judul renungan kita malam ini, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur karena mendapat kesempatan untuk merenungkan firman malam ini. Saudara-saudara, nats yang kita baca itu dilatar belakangi perkataan Yesus, "Jangan khawatir, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Matius 6 ayat 25. Saudara-saudara, isi ringkas nats kita ialah, mintalah akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Setiap orang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kiranya kita tetap berdoa, meminta, mencari, mengetok, karena pintu akan dibukakan bagi kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita seharusnya berdoa kepada Tuhan? Bagaimana kita seharusnya berdoa kepada Tuhan? Saudara-saudara, apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita akan menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita seharusnya berdoa kepada Tuhan. Pertama, kita seharusnya berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan. Ibrani 10 ayat 22. Kedua, kita seharusnya berdoa dengan keyakinan. Yakobus 5, 15, 16. Ketiga, kita seharusnya berdoa dengan ketekunan. Kolose 4 ayat 2. Saudara-saudara, adapun tujuan khotbah ini adalah supaya kita memahami bagaimana kita seharusnya berdoa kepada Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Tuhan?
kita berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan. Ibrani 10 ayat 22, demikian bunyinya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Saudara-saudara, nas ini mengatakan bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita saat berdoa. Kita diminta untuk berdoa dengan tulus ikhlas. Kata tulus pada nas ini artinya adalah benar-benar dari hati yang suci. Kata tulus pada nas ini adalah benar-benar dari hati yang suci. Apa yang dituntut dari semua orang dengan cara demikian adalah hati yang tulus ikhlas dengan sungguh-sungguh dan keyakinan iman yang teguh. Saudara-saudara, iman mendefinisikan sebagai bersungguh-sungguh datang kepada Allah dan percaya akan kebaikannya. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Dengan datang kepada Allah melalui Kristus, orang memperoleh kemurahan, kasih karunia, dan pertolongan keselamatan. Dikatakan pada Ibrani 7 ayat 25, karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai contoh kita lihat, bila seseorang sakit, dia putus asa, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati supaya bagaimana dia biar sembuh. Begitu juga bila seseorang belum mendapat pekerjaan, dia akan mencari pekerjaan, dia akan berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Begitu juga saudara-saudara, orang yang usahanya bangkrut, hancur, perusahaannya hancur, dia juga akan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menolongnya. Dengan datang kepada Tuhan melalui Kristus akan memperoleh kasih kemurahan. Sekarang ini Tuhan Yesus, adanya pandemi COVID-19 di mana seluruh dunia tersungkur, berdoa, menangis, memohon kepada Tuhan supaya COVID-19 berlalu. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak kerugian-kerugian di berbagai sektor. Maka banyak sekali masyarakat, orang-orang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya COVID-19 segera berlalu. Jelaslah di sini tersirat bahwa jikalau kita tidak menghampiri Allah di dalam doa dan persekutuan dengan Kristus, maka tidak ada iman yang menyelamatkan. Yesus sendiri menamakan iman dengan doa sungguh-sungguh kepada Allah. Lukas 18 ayat 8. Saudara-saudara, marilah kita datang menghampiri Allah kita, datang berdoa kepada Allah dengan ketulusan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, menghampiri Allah dengan ketulusan. Marilah kita di dalam hidup kita ini, supaya Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita melalui doa-doa kita. Kedua, bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Tuhan?
Kita berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan. Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5, 15, 16. Ayat ini sangat terkenal. Doa orang benar bila yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Kata yakin menunjukkan adanya iman kesungguhan hati, bebas dari kebimbangan dan keraguan. Kata yakin menunjukkan adanya iman dan kesungguhan hati, bebas dari kebimbangan dan keraguan. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Ayat ini menggambarkan keyakinan yang merupakan sebagai iman yang menyelamatkan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara percaya bahwa Allah itu ada. Ayat menggambarkan berbagai keyakinan yang merupakan sebagian dari iman yang menyelamatkan. Kita harus percaya adanya Allah berkepribadian tidak terbatas dan kudus memperdulikan kita. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun menjadi dia, dan aku mengasihi dia dan menyelamatkan dia daripada aku. Saudara-saudara, marilah kita melaksanakan firman Allah dan melakukan. Mari kita berdoa dengan keyakinan, karena Tuhan Maha Kuasa. Kita percaya doa akan dikabulkan. Kita kalau melihat raja-raja di mana Elia mengatakan hujan turun, kemudian hujan tidak turun, kemudian dia berdoa supaya hujan turun, maka hujan turun. Dia berdoa dengan penuh keyakinan. Elia juga berkata kepada Raja Ahab, pergilah kamu makan-makan, karena sebentar lagi hujan akan turun. Dia sangat yakin. Kemudian ia melihat awan dan menyuruh pelayannya untuk melihat. Tapi sebelumnya ia menyuruh pelayannya untuk melihat apakah ada tanda-tanda hujan. Kata pelayannya, pembantunya belum. Kemudian dia naik ke atas Gunung Karmel. Dia berdoa di situ dengan tersungkur. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia dengan yakin berdoa supaya hujan turun. Tapi hujan tidak turun. Dia berulang-ulang berdoa. Ada dia sampai 7 kali berdoa. Akhirnya dia tanya kepada pelayannya, pembantunya, bujangnya, apakah ada tanda-tanda hujan? Maka pelayannya mengatakan ada di awan sebesar tangan, awan berkumpul di langit. Kemudian dia bilang, pergilah suruh Raja Ahab berangkat, sebentar lagi hujan akan turun. Elia begitu yakin, begitu percaya, yakin kepada Tuhan Yesus bahwa hujan akan turun, dan dia sangat percaya.
marilah kita berdoa dengan keyakinan kita datang kepada Allah. Kita percaya pada Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu. Berdoalah dengan keyakinan. Saudara-saudara, malah kita berdoa, kita harus percaya doa yang kita didengarkan Tuhan akan dikabulkan Tuhan dan akan dijawab Tuhan. Tadi pertama kita harus berdoa dengan ketulusan, kemudian kedua kita berdoa dengan keyakinan. Ketiga, bagaimana kita seharusnya berdoa? Kita seharusnya berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa dengan tekun. Kolose 4 ayat 2 bunyinya, bertekunlah di dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah artinya pada naas ini meneruskan dengan tabah, tersirat ketekunan dan semangat yang kuat, tetap berpaut pada doa. Bertekun artinya pada nas ini meneruskan dengan tabah, tersirat ketekunan dan semangat yang kuat, tetap berpaut kepada doa. Akan dapatkah sangat bertekun dalam doa kita? Harus waspada terhadap banyak hal yang hendak membuat kita menyimpang dari maksud ini. Iblis dan kelemahan sifat manusia akan mencoba kita mengabaikan doa itu sehingga atau mengalihkan perhatian kita sementara berdoa. Kita harus mendisiplinkan diri untuk mencapai doa yang dibutuhkan. Kita melihat seorang janda dan hakim. Dia sangat bertekun berdoa. Dia ada seorang janda, dia datang kepada hakim dan berkata, tolonglah bela perkaraku. Tapi hakim itu tidak mau. Terus hakim itu berpikir, daripada dia berulang-ulang datang padaku, baiklah, aku akan mengabulkan permintaannya. Kemudian hakim itu mengabulkan permintaan janda itu. Nah, Tuhan juga berkata, camkanlah apa yang dikatakan. Tidakkah Allah membenarkan perkataannya yang siang malam dan meminta kepada Tuhan? Jadi saudara-saudara, Tuhan akan mengabulkan permintaan kita kalau kita berdoa dengan tekun, kalau kita datang siang dan malam kepadanya. Marilah kita berdoa dengan ketekunan, dan kita juga harus bersekutu dan berdoa bersama dengan teman-teman kita, karena Tuhan akan mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita. Contoh kita berdoa bersekutu dengan teman-teman kita ketika Yesus terangkat ke sorga. Murid-muridnya berkumpul di sebuah loteng bersama dengan ibunya Maria. Mereka berdoa di atas itu sambil berdoa dengan tekun terus menerus. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu ada jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Mereka selalu mendengar para rasul, kemudian mereka berdoa, bersekutu, kemudian mereka memecah-mecahkan roti, berdoa bersama-sama. Karena di sini dikatakan kita harus berdoa dengan tekun, harus bersekutu dan berdoa bersama dengan teman-teman kita. Karena Tuhan akan mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita. Roma 12 ayat 12 juga dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa dengan ketulusan, keyakinan, dan ketekunan. Marilah kita selalu menghampiri Allah dan selalu setia padanya, dan marilah kita selalu bersekutu.
Saudara-saudara, demikianlah renungan kita malam ini. Bagaimana kita seharusnya berdoa kepada Tuhan, yaitu kita seharusnya berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan. Ibrani 10 ayat 22. Kita seharusnya berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan. Yakobus 5, 15-16. Ketiga, kita seharusnya berdoa kepada Tuhan dengan ketekunan. Kolose 4-2. Kiranya firman yang kita renungkan malam ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Allah yang Maha Kuasa, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari COVID-19, halaulah COVID-19 dari dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua masyarakat bisa hidup tentram dan aman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, berkati pemimpinnya biar bisa memimpin negara ini sesuai dengan aturan-aturan-Mu Tuhan. Begitu juga yang sakit COVID Tuhan, tolong Tuhan, jamah mereka Tuhan, sembuhkan Bapa, kasihanilah mereka. Yang berduka hiburkanlah. Berkati juga gereja-gereja kami, berkati juga pendeta-pendeta kami, berkati juga Tuhan jemaat kami dan semuanya Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan, biarlah Tuhan beri kekuatan Tuhan agar selalu taat dan setia padamu. Ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.